Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas project based learning pada mata kuliah statistika probabilitas. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu data, apa itu parameter dugaan rata-rata dengan sampel kecil kurang dari 30. Yang keempat yaitu kasus parameter dugaan rata-rata dengan sampel besar lebih dari 30. Yang kelima ada pembahasan kasus tentang pendugaan interval proporsi. Yang keenam ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya, Diva Farela Firanika dengan NIM 63220277. Lalu ada Kenny Sihaan dengan NIM 63220202. Lalu ada Putri NM Nababan dengan NIM 63220895. Dan yang terakhir ada Rohmaiti Najai dengan NIM 63220765. Untuk penjelasan data akan dibacakan oleh Kenny Sihaan. Apa itu data? Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan ataupun fakta mentah yang berupa suatu kata-kata, angka, simbol, ataupun citra. Adapun untuk menyelesaikan tugas project based learning mata kuliah statistika probabilitas, kami membutuhkan suatu data untuk kami olah dalam memecahkan kasus yang akan kami buat. Pengumpulan data yang diambil berdasarkan dari 3 jurnal. Penugang parameter rata-rata proses untuk memperkirakan nilai rata-rata dari suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Penunggaan ini dilakukan dengan menggunakan data sampel untuk memberikan estimasi yang terbaik mengenai nilai rata-rata yang tidak diketahui di populasi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Putri. Data yang dikumpulkan dari tabel menunjukkan tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 3,02, pada tahun 2017 inflasi kembali meningkat sebesar 3,61. Pada tahun 2018 inflasi menurun sebesar 3,13, pada tahun 2019 tingkat inflasi kembali menurun sebesar 2,72, dan pada tahun 2020 tingkat inflasi kembali menurun sebesar 1,68. Pendugaan interval rata-rata 99%, selang keyakinan selang kepercayaan untuk rata-rata tingkat inflasi Indonesia per tahun yang sebenarnya. Untuk selang keyakinan 99%, maka A sama dengan 1 dikurang 0,999 sama dengan 0,01. Data analisis pada Excel yaitu MEAN mencapai di angka 2,832 dan standar deviation mencapai di angka 0,719215. Untuk perhitungannya, T alpha per 2 dibagi N dikurang 1 sama dengan T 0,01 per 2 dibagi 5 dikurang 1 sama dengan T 0,005 dibagi 4 sama dengan 4,604. Untuk MEAN sama dengan X sama dengan sigma X per N, total keseluruhan itu mencapai di angka 14,16 per 5 sama dengan 2,832. Untuk standar deviation, akar sigma dalam kurung XI dikurang X pangkat 2 per N dikurang 1 untuk total keseluruhan yaitu 0,719. Untuk rumusnya sudah tertera pada tabel berikut. Untuk perhitungannya, P 2,832 dikurang 4,604 dikali 0,719 per akar 5. P sama T 2,832 dikurang 4,604 dalam kurung
0,322. P dalam kurung 2,832 dikurang 1,481. Untuk hasil P-nya yaitu 1,351. 2,832 ditambah 4,604 dikali 0,319 per akar 5 sama dengan 1 dikurang 0,01. 2,832 ditambah 4,604 dalam kurung 0,322 sama dengan 0,99 hasil dari 1 dikurang 0,01. 2,832 ditambah 1,481 sama dengan 0,99. 4,313 sama dengan 0,99. Maka 99% selang keyakinan untuk rata-rata tingkat inflasi Indonesia per tahun yang sebenarnya di antara 1,3516 hingga 4,313. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva. Untuk selanjutnya yaitu parameter dugaan rata-rata dengan sampel besar lebih dari 30. Pembahasan kasus diperoleh data IMT dari 62 pegawai Yayasan Ihya Ulumuddin Kudus berusia 20-60 tahun. Tentukan 95% selang kepercayaan untuk rata-rata IMT yang sebenarnya pada pegawai Yayasan Ihya Ulumuddin Kudus berusia 20-60 tahun. Untuk selang keyakinan yaitu 95%, maka A sama dengan 1 dikurang 0,95 yaitu 0,05. Di sini terdapat data dari MT yaitu dengan total 62 dan dengan jumlah 1595,08. Data analisis pada Excel. Untuk MEN-nya yaitu dengan total 25,7271 dan standar deviation-nya 4,767096. Lanjut untuk perhitungannya yaitu Z alpha per 2 sama dengan Z 0,05 dibagi 2 sama dengan Z 0,025. Lalu nilai tabel Z-nya yaitu 1,96. Untuk nilai MEN-nya di sini ada 25,727 dan standar deviation-nya jika diperhitungkan menggunakan rumus sigma dalam kurung XI dikurang X per pangkat 2 dibagi N dikurang 1 yaitu dengan total 4,767. Untuk rumusnya tertera pada tabel berikut. Lalu untuk perhitungannya P 25,7271 dikurang 1,96 dikali 4,767 dibagi akar 62. P 25,7271 dikurang 1,96 dikali 0,605. Lalu P 25,7271 dikurang hasilnya yaitu 1,866. Dan P yaitu hasilnya 24,5405. Lalu untuk penjumlahannya 25,7271 ditambah 1,96 dikali 4,767 dibagi akar 61 sama dengan 1 dikurang 0,05. 25,7271 ditambah 1,96 dikali 0,605 sama dengan 0,95. Lalu 25,7271 ditambahin hasil dari perkalian 1,96 dikali 0605 sama dengan 1,1866 sama dengan 0,95 dengan hasil yaitu 26,9137. Maka 95% selang keyakinan untuk rata-rata IMT yang sebenarnya pada pegawai Yayasan Ihya Ulumuddin Kudus berusia 20-60 tahun.
adalah di antara 24,5405 hingga 26,9137. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Romaiti Najaya. Kita masuk pada pendugaan interval proporsi. Pendugaan interval proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan rentang nilai yang mungkin mengandung proporsi suatu populasi berdasarkan data sampel. Metode ini memberikan interval estimasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 90% atau 99%, yang diharapkan mencakup nilai proporsi yang sebenarnya dalam populasi yang lebih besar. Maka pembahasan kasus pada pendugaan interval proporsi yaitu seorang peneliti dalam pada jurnal berjudul Hubungan Merokok dengan Kejadian Hipertensi pada Laki-laki Usia 35 sampai 65 tahun di Kota Padang menemukan bahwa 60 dari 92 laki-laki berusia 35 sampai 65 tahun di Kota Padang mengalami hipertensi. Buatlah interval keyakinan proporsi sebenarnya untuk laki-laki berusia 35 sampai 65 tahun di Kota Padang yang mengalami hipertensi dengan tingkat keyakinan 95%. Maka rumus pendugaan interval proporsi seperti pada gambar di atas. Sedangkan selang keyakinannya sama dengan 95%, maka alfa sama dengan 1 dikurang 0,95. Di mana di dalam soal telah diketahui N sama dengan 92 dan X sama dengan 62. Perhitungannya, Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96 atau Z 0,95 sama dengan 0,95 per 2 sama dengan Z 475 sama dengan 1,96 dari tabel Z normal. Maka P sama dengan 60 per 92 sama dengan 0,6522. Setelah itu kita masukkan dalam rumus, maka P dalam kurung P buka kurung 0,6522 dikurang 1,96 buka kurung akar 0,6522 dalam kurung 1,01 dikurang 0,6522 per 92 kurang dari P kurang dari 0,6522 tambah 9,96 buka kurung akar 0,6522 dalam kurung 1 dikurang 0,6522 per 92 sama dengan 1 dikurang 0,05. Maka pada pengurangannya P buka kurung 0,6522 dikurang 1,96 dikali 0,0497 kurang dari P kurang dari 0,6522 tambah 1,96 dalam kurung 0,0497, maka hasilnya 0,95. P dalam kurung 0,6522 dikurang 0,0974 kurang dari P
0,522 tambah 0,0974 sama dengan 0,95. Selanjutnya P dalam kurung 0,5548 kurang dari P kurang dari 0,7495 sama dengan 0,95. Maka 95% selang keyakinan proporsi sebenarnya untuk laki-laki berusia 35 sampai 65 tahun di Kota Padang yang mengalami hipertensi adalah terletak di antara 55,48% hingga 74,95%. Demikian, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kenisha. Yang pertama, kesimpulan dari penunggang parameter rata-rata menggunakan sampel kecil M kurang lebih dari 30 bahwa rata-rata tingkat inflasi Indonesia per tahun yang sebenarnya berada di antara 1,351% hingga 4,103%. Ini berarti kita sangat yakin bahwa nilai rata-rata tingkat inflasi tahunan Indonesia akan berada dalam rentang tersebut. Dengan kemungkinan besar bahwa nilai sebenarnya tidak akan keluar dari batas interval ini. Kesimpulan kedua, kesimpulan dari penunggang parameter rata-rata dengan sampel besar M lebih dari 30, interval estimasi ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai rata-rata IMT populasi dengan menghitungkan variasi yang mungkin ada dalam sampel. Dengan menggunakan sampel besar, hasil ini menjadi lebih andal karena hukum bilangan besar yang menjamin distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan distribusi normal untuk menghitung interval keyakinan. Kesimpulan ketiga, interval ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sebaran proporsi hipertensi di populasi yang diteliti dan memperhitungkan variasi yang ada di dalam sampel yang diambil. Saran pertama, laporan harus jelas dan transparan dalam menyajikan hasil penelitian. Pastikan laporan disusun secara jelas dan transparan, memberikan informasi mengenai metode yang digunakan, asumsi yang dibuat, serta interpretasi untuk interval keyakinan atau v-flow yang diperoleh. 2. Mempertimbangkan etika dalam mengumpulkan data, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.